Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna in syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil niyyati wal qawli wal amal. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa sama-sama berkumpul di Zoom ini dalam rangka mudzakarah ilmu agama. Pertama-tama marilah kita mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dalam menghadiri mudzakarah ilmu agama pada kali ini. Semoga apa yang kita akan laksanakan ini terlaksana dengan lancar, kemudian mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya sudah kita jelaskan tentang sedikit yang yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Asakir, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dalam kekuasaannya. Ketika kita bilang Allah Esa, Allah satu, maksudnya adalah Allah Ta'ala tidak ada sekutu baginya, baik pada zatnya, sifat-sifatnya, ya ataupun perbuatannya. Ya, ini sudah kita jelaskan. Dan yang dimaksud dengan orang mukallaf adalah orang yang baligh, ya, berakal dan sampai kepadanya dakwah Islam, asal dakwah Islam, yaitu la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Muhammadur Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Ta'ala. Ya, ini adalah asal dakwah. Jadi kalau seseorang itu telah sampai kepadanya ataupun memenuhi tiga kriteria ini, baligh, berakal, sampai kepadanya dakwah Islam, maka orang ini disebut sebagai orang yang mukallaf, ya, dikena beban, ya, dikena kewajiban, terkena kewajiban. Nah, ini mukallaf. Nah, yang diantara yang diwajibkan adalah yang telah kita sebutkan, wajib baginya untuk mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dalam kekuasaannya. Dan sekarang ya insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan perkataan ya Al-Imam Ibnu Asakir dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Mursyidah. Dan seperti biasa, jika nanti ada teman-teman yang tidak difahami, ya, jika ada yang tidak difahami atau saya terlalu kecepatan dalam menjelaskan, maka nanti langsung ditulis di ruang chat begitu. Di akhir pelajaran, insyaallah taala saya akan menjawabnya jika tahu. Nah, ini sekarang sudah sampai di ini yang paling atas ya. Yang punya kitab silakan dibuka kitabnya, yang enggak punya bisa langsung lihat di layar. Baik, qala rahimahullah, ya, qala rahimahullah, khalaqal alama, Allah Ta'ala menciptakan alam.
Alam ini, ya kalau kita sebutkan alam, apa maksudnya? Yang dimaksud alam adalah kullu ma siwallah, yaitu segala sesuatu selain Allah Ta'ala. Jadi segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala ini disebut dengan alam. Ya, disebut dengan alam. Baik ini adalah benda, ya baik itu adalah bendanya, ya benda itu ya, seperti manusia, ini benda. Kemudian malaikat, kemudian jin, hewan, pohon, ya baik ini berupa benda, ya ataupun berupa perbuatan benda, ya sifat-sifat benda. Ya, sifat-sifat benda contohnya apa ya? Mempunyai warna kuning, hitam, kelabu, coklat, ya, hijau, merah, atau seperti bergerak, ya bergerak. Ini kan sifat ini, sifat benda. Kita kan bergerak, ini sifat kita bergerak. Kemudian diam, ya bertempat, ada di satu arah. Ya, kemudian tidur ataupun ngantuk. Ini baik bendanya ataupun sifat bendanya ini disebut dengan alam. Ya, ini disebut dengan alam. Jadi saya ulangi lagi, definisi alam ini adalah segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segala sesuatu selain Allah Ta'ala bi asrihi, kesemuanya ini, semuanya, ay jami'ihi, artinya semuanya ini ya, al-ulwiyya, baik alam atas, ya langit, seperti langit contohnya ya, wasufliyya dan alam bawah, ya, seperti bumi, wal arsya dan juga arsy. Ya, nanti kita jelaskan apa itu arsy insyaallah. Kemudian wal kursiyya dan juga al kursi, ya al kursi dan juga al kursi. Was samawati dan juga langit, ya, langit-langit. Wal arda dan bumi. Wa ma fihi ma dan sesuatu yang berada di langit dan di bumi. Wa ma bainahuma dan sesuatu yang berada di antara langit dan bumi. Ya, ini semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maksudnya apa? Maksudnya di sini Allah Ta'ala yang mengadakannya, ya Allah Ta'ala yang mengadakannya dari tidak ada menjadi ada. Nah, ini semuanya sebenarnya tidak ada ini, arsy, kemudian kursi, langit, bumi, bulan, bintang, asalnya tidak ada. Ya, sebelum diciptakan oleh Allah Ta'ala semuanya ini tidak ada. Kemudian Allah setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya maka muncullah mereka dari ketiadaan menjadi ada. Jadi yang menciptakan semua itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang bahwasanya alam ini tidak diciptakan oleh Allah Ta'ala, ada dengan dirinya sendiri gitu, ada tanpa permulaan, bahkan ada yang mengatakan seperti itu ya, seperti yang dikatakan oleh orang-orang filsafat. Nah, ini tidak benar ya. Demikian juga orang yang mengatakan bahwasanya perbuatan manusia ini bukan Allah yang menciptakan, tetapi hasil ciptaan manusia sendiri. Nah, ini juga tidak benar. Ya, nanti insya Allah Ta'ala di samping kita membaca syarahnya, kita akan lebih perjelas lagi tentang masalah ini. Baik. Sekarang asyarhu, syarahnya, penjelasannya. Annal alamal ulwiyya, alam atas, ya bahwasanya alam atas, huwas samawatu, alam atas adalah langit. Yang maksud dengan alam atas adalah langit. Wa ma fawqaha dan sesuatu yang berada di atas langit.
Jadi ini ya, langit itu kan ada 7 lapis, ya, 7 lapis langit. Nah, yang langit yang kita lihat ini, ya, pertama dulu, langit itu adalah benda padat. Ya, langit itu adalah benda padat. Bukan sesuatu langit ini dan warnanya yang biru itu. Ya, dan warnanya biru itu. Ini langit pertama ini. Jadi langit itu bukan sesuatu yang kayak apa namanya kayak angin, ya kayak uap begitu. Bukan seperti itu. Jadi langit itu adalah benda padat. Nah, begitu. Kemudian antara langit pertama ya dengan langit kedua ini terpisah. Ya, yang kita lihat ini langit pertama. Habis itu terpisah, ada ruang kosong, yang maksudnya terpisah. Kemudian di atasnya lagi ada langit kedua, di atasnya lagi ada langit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, seperti itu. Ya, tidak saling menempel dan jaraknya sangat jauh sekali. Ya, jaraknya sangat jauh sekali antara langit pertama dengan langit yang kedua. Baik. Kemudian di atas langit ketujuh, ya, di atas langit ketujuh itu ada surga. Ya, di atas langit ketujuh ada surga. Kemudian di atas surga itu ada arsy. Ya, ada makhluk yang namanya arsy. Nah, arsy ini ya sebagian darinya menjadi atap surga. Menjadi atap surga. Sebagian darinya. Nah, kemudian di atas di atas arsy itu ada sebuah kitab yang tertuliskan di dalamnya inna rahmati sabaqat ghadabi. Nah, nanti itu insyaallah taala di penjelasannya di kitab Syirat itu ada. Nah, ini yang maksud dengan alam atas, ya, ini yang maksud dengan alam atas. Dan arsy ini merupakan sesuatu yang ataupun makhluk yang paling besar. Ya, makhluk yang paling besar. Allah Ta'ala Maha Kuasa. Ya, Allah Ta'ala Maha Kuasa untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar daripada arsy, tetapi Allah Ta'ala tidak menghendakinya. Makanya di sini arsy itu adalah makhluk yang paling besar yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini. Dan arsy itu bentuknya kasarir, ya, seperti ranjang. Dan dan ukuran besarnya itu. Nah, dan kemudian di dalam atas sana juga ada yang namanya makhluk al-kursi yang disebutkan di sini al-kursi. Ya. Ini salah satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, dalam ayat kursi itu. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Nah, ini. Kemudian sekarang kalau kita bahas masalahnya ya, ukuran besarnya antara arsy, kemudian kursi, kemudian langit dan bumi. Nah, jadi sekarang perbandingannya kita mulai dari dari kursi dengan langit dan bumi. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi ini dibandingkan dengan makhluk Allah Ta'ala yang namanya Al-Kursi, 7 lapis langit dan bumi ini bagaikan cincin. Ya, bagaikan cincin yang dilemparkan di tanah padang yang sangat luas sekali. Anggaplah padang pasir, begitu ya. Jadi kalau semuanya kita di padang pasir, di padang Sahara contohnya, kemudian kita melemparkan cincin, maka cincin ini ya yang sangat kecil ini ibaratnya apa?
ibarat langit dan bumi. Ya. Kemudian padang pasirnya ini, atau padang saharanya ini ibaratnya kursi. Artinya apa? Artinya langit dan bumi dibandingkan dengan kursi tidak ada apa-apanya. Ya, sangat kecil sekali. Artinya betapa besar makhluk Allah Ta'ala yang namanya kursi ini. Ya, betapa besar makhluk Allah Ta'ala yang namanya kursi ini. Nah, kemudian kalau sekarang perbandingan antara kursi dengan arsy, ya, dengan arsy. Jadi kursi ini, ya, seandainya kita mempunyai cincin, kita lemparkan di padang pasir, maka cincinnya ini yang begitu kecil, gitu kan, adalah kursinya, ya, sedangkan padang pasirnya, ya, itu adalah arsy-nya. Artinya apa? Artinya arsy itu dibandingkan dengan kursi, artinya kursi dibandingkan dengan arsy itu tidak ada apa-apanya, sangat kecil sekali. Kan begitu. Ya, sangat kecil sekali. Apalagi sekarang langit bumi dibanding dengan arsy, tambah nggak ada apa-apanya lagi. Ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaga arsy di atas sana sehingga arsy ini tidak terjatuh kepada kita. Kalau jatuh kepada kita hancur lebur semuanya ini, hancur semuanya. Dan Allah Ta'ala menciptakan arsy itu bukan untuk dijadikan tempat duduk baginya, ya, bukan dijadikan tempat duduk baginya, bukan untuk bersemayam di sana, ya, bukan tempat tinggal baginya, enggak. Ya, arsy ini diciptakan oleh Allah Ta'ala, ya, sebagai menampakkan, ya, untuk menampakkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi arsy yang begitu besar itu berada di bawah kekuasaan Allah Ta'ala, apalagi cuma yang lainnya yang lebih kecil ini. Ya, jelas semuanya ini ada di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Ini sekilas ya tentang makhluk yang disebutkan oleh beliau dalam matanya ini, wal arsya wal kursiyah was samawati wal ardu wa ma bainahuma wa ma fihima wa ma bainahuma. Nah, kemudian was sufliya al aradun ini ya. Ini ada perubahan ini. Bagi yang mempunyai kitab, nah, ataupun yang ngeprint atau yang enggak ngeprint, ini dirubah. Ya. Yang wasufliya ini, nah, setelah wasufliya ini kan al-aradin ya, al-aradin, maka di sini dirubah menjadi al-aradun. Nah, ya-nya diganti dengan waw. Wasufliya al-aradun, begitu. Tamam? Nanti kalau masih nggak paham juga ditulis. Nah, nanti saya tuliskan di ruang chat. Wasufliya al-aradun, dan yang dimaksud dengan alam bawah itu adalah bumi. Ya, bumi. Wa ma tahtaha, dan sesuatu yang berada di bawah bumi. Jadi bumi itu kan juga ada 7 lapis ya. Jadi yang kita tempatin ini bumi pertama. Nah, manusia itu tempatnya di situ, di bumi pertama saja, tidak ada di bumi kedua. Nah, di bawah lagi dengan jarak yang begitu jauh, itu adalah bumi kedua, bawahnya lagi ada bumi ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di bawah bumi ketujuh itu ada jahanam, ada neraka di situ, di bawah sana. Ya. Ini yang maksud dengan alam bawah di sini. Ya. Kemudian wal makna, ya, dan makna daripada perkataan beliau. Bentar ya. Nah, bahwa segala sesuatu fi hadzal alami, di alam ini,
Ini ada perubahan lagi ini. Biasa ya, jadi apa namanya di kitab para ulama itu terkadang setelah beliau mengarang, terkadang itu sudah tersebar, dicek lagi gitu ya, dicek lagi kitabnya. Oh ini kayaknya ini kalau dipindah ini lebih mudah untuk difahami. Nah, seperti itu. Oh, ini seandainya dirubah bahasanya ini lebih lebih mudah untuk difahami. Oh ini kalau semuanya tidak ditambahin ini takutnya nanti terjadi salah paham. Nah, itu biasa di kitab-kitab para ulama. Ya, termasuk di kitab yang kita baca ini, ya, di bab ini ada perubahannya. Nah, di sini ada perubahannya. Baik, saya baca yang perubahannya saja. Nah, nanti insya Allah di akhir kalau sempat saya kirimkan teksnya. Nah. Ingkana artinya segala sesuatu yang berada di alam ini, ingkana fis samawati, baik sesuatu itu yang berada di langit, ya, yang berada di langit. Ini seperti apa? Di sini ada tambahan kal malaikati. Nah, gitu saja. Kal malaik setelah fis samawati kal malaikati, seperti para malaikat. Jadi sesuatu yang berada di langit seperti para malaikat ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah taala yang menciptakan para malaikat. Allah taala yang menciptakan para malaikat, dan para malaikat itu ya diciptakan sekaligus. Ya, para malaikat itu diciptakan sekaligus. Dan mungkin di sini tidak akan ada pembahasan masalah para malaikat, jadi saya singgung sedikit. Para malaikat itu adalah hamba Allah Ta'ala yang terbuat dari cahaya, ya, terbuat dari diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari cahaya. Mereka ini tidak makan, ya, tidak minum, kemudian bukan lelaki, bukan perempuan, ya. Kemudian apa namanya tidak beranak, ya, tidak beristri, kemudian juga tidak pernah melanggar perintah Allah Taala, melaksanakan semua yang Allah Taala perintahkan. Nah, ini para malaikat. Jadi para malaikat itu memang mempunyai kehendak, ya. Para malaikat itu juga mempunyai kehendak seperti kita mempunyai kehendak. Tapi para malaikat itu tidak memilih kecuali ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya dalam bahasa para ulama itu majbuluna lam, ya. Majbuluna ala taatillah. Jadi mereka itu mempunyai kehendak tetapi mereka tidak memilih kecuali ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para malaikat. Dan mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah, ya, tidak pernah melanggar perintah Allah. Ini para malaikat. Pokoknya tidak benar kalau dikatakan ada malaikat yang kemudian turun ke bumi yang terjatuh dalam zina atau membunuh orang atau ada semacamnya. Ini cerita tidak benar kalau seperti itu. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini dalam Al-Qur'an. Jadi mereka itu tidak pernah bermaksiat terhadap Allah Ta'ala dan mereka melaksanakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Nah, kita tadi bilang apa? Malaikat itu kan bukan laki-laki dan bukan perempuan, ya kan? Makanya di sini apa, jangan sampai menamai para malaikat itu dengan nama perempuan. Ya, jadi nama-nama yang khusus bagi perempuan, ya, nama-nama yang khusus bagi perempuan ini tidak bisa kita nisbatkan kepada para malaikat. Ya, terkadang kalau di bahasa Inggrisnya kan orang-orang Barat itu, ya, orang-orang Barat menamai malaikat itu dengan sebutan apa? Angel, begitu kan? Disebut dengan angel. Maka nama angel ini adalah nama yang khusus bagi perempuan.
Ya, maka tidak bisa, tidak boleh kita menamai malaikat dengan angel. Sudah sebut dengan malaikat. Nah, malaikat jangan sebut dengan angel. Karena memang orang-orang kafir itu, ya orang-orang kafir itu mereka meyakini bahwasanya malaikat itu adalah sosok perempuan. Ya, sosok perempuan yang punya sayap begitu. Nah, mereka seperti itu keyakinannya. Dan ini dibantah dalam Al-Qur'an. Ya, ini dibantah dalam Al-Qur'an bahwasanya mereka ini orang yang tidak beriman dengan hari akhir, ya. Mereka itu apa, la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa, ya, dalam Al-Qur'an. Mereka ini menyebut para malaikat, menamai para malaikat dengan nama perempuan. Ya, makanya di sini nama perempuan itu, ya, tidak boleh menamai para malaikat dengan nama perempuan. Ya. Ini sedikit tentang para malaikat, ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Au fil ardi, ini masih paling atas, ya, baris paling atas. Au fil ardi, atau di bumi, atau makhluk yang berada di bumi. Nah, makhluk yang ada di bumi itu seperti apa? Di sini, ya, setelah fil ardi itu ditambah kalbasyari, ya, seperti manusia, kalbasyari seperti manusia. Au fauqas samawati, ya, atau sesuatu yang berada di atas langit. Nah, di atas langit itu contohnya seperti apa? Ini ditambah di sini kal jannati, ya, kal jannati seperti surga, ya, surga itu sebagaimana yang kita sebutkan tadi itu kan berada di atas langit. Au bainas samawati wal ardi, ya, atau sesuatu yang berada di antara langit dan bumi. Ya, sesuatu yang berada di antara langit dan bumi. Contohnya seperti apa? Di sini ditambah kasyamsi, seperti bulan, seperti matahari, wal qamari, dan bulan, wan nujumi, dan bintang. Nah, jadi, ya, makhluk yang berada di langit atau makhluk seperti surga, seperti para malaikat, dan sesuatu yang berada di atas langit, ya, atau berada sesuatu yang ada di bumi, sesuatu yang berada di antara langit dan bumi, au tahtal ardi, atau sesuatu yang berada di bawah bumi, ya, di sini ditambahin kajahannama, seperti neraka, allati hiya, yang ia itu berada tahtal ardi sabiati, di bawah bumi ketujuh. Tahtal ardi as-sabiati, di bawah bumi ketujuh. Semuanya ini bila menyebutkan semua macam ini banyak makhluk di sini beliau sebutkan, katanya apa? Kullu dzalika, ya, semua itu bi khalqillahi azza wa jalla, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwallazi akhrajahu minal adami ilal wujud, dan Allah Ta'ala lah yang menciptakan semua mereka ini, yang mengeluarkan mereka ini dari tidak ada menjadi ada. Ya, bisa difahami, ya. Jadi bila menyebutkan semuanya ini untuk menjelaskan kita bahwasanya langit, bumi, arsy, kursi, sesuatu yang berada di antara langit dan bumi, sesuatu yang berada di langit, sesuatu yang berada di bumi, semuanya ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sesuatu pun yang menciptakannya selain Allah. Ya, tidak ada yang menciptakan hal tersebut dari tidak ada menjadi ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa difahami, ya. Jadi kalau ada daun jatuh dari pohonnya, itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terjadi dari pohon itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau
ya, kapas terbawa oleh angin, kapas dihempas oleh angin contohnya. Maka kapas ini yang menciptakan kapas ini terbawa oleh angin, dibawa oleh angin, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang menciptakan tumbuh-tumbuhan ini adalah Allah taala. Jadi semuanya ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk juga ini beliau akan pertegas lagi, ya, beliau akan pertegas lagi dengan perkataan beliau, wa yadkhulu fi dzalika, dan masuk juga dalam hal tersebut, ini yang paling atas ya. Masuk dalam hal tersebut a'malul ibad, ya, perbuatan hamba. Ya, wa nawayahum, dan juga niat-niat para hamba. Jadi perbuatan seorang hamba, baik itu dia ya bergerak, ini adalah ciptaan Allah taala. Demikian juga niat yang ada dalam hati seorang hamba, ya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Idh hiya juz'un min hadzal alam, dikarenakan hal tersebut ya merupakan bagian dari alam ini. Ya, bagian dari alam ini. Kita katakan kenapa? Alam itu segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang dan semua alam ini adalah makhluk. Nah, sekarang gerakan kita ini Allah apa bukan? Kan jelas bukan. Ya kan? Kemudian niat yang ada dalam hati kita ini Allah atau bukan? Jelas bukan Allah taala. Ya kan? Berarti kalau seperti itu, ya, niat kita, kemudian perbuatan kita, ini termasuk dari bagian dari alam. Dikarenakan ini bagian dari alam, berarti ia adalah makhluk. Dikarenakan dia adalah makhluk, ya, diciptakan, berarti dia baru, dan yang menciptakannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian qala Allah Ta'ala berfirman, wa khalaqa kulla syai'. Dan Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu itu Allah Ta'ala yang menciptakannya. Tidak ada yang terkecualikan di sini. Tidak ada yang terkecualikan di sini. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini ya, dari ayat ini wa khalaqa kulla syai' ke bawah, wal maqsudu sampai bawah ini dalam cetakan yang lebih baru ini dihapus semuanya. Ini sudah terpenuhi ataupun tercukupi dengan apa yang telah kita tambahkan di atas tadi. Ya. Baik, saya akan jelaskan sedikit lebih rinci tentang permasalahan ini, karena hal ini sangat penting, sangat penting sekali untuk kita pahami dengan benar, karena orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya memerangi kita ataupun meneror kita dari segi ini juga, ya, dalam keyakinan ini juga. Baik. Jadi yang perlu kita ketahui, termasuk yang perlu kita ketahui bahwasanya segala sesuatu ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terjadi di dunia ini, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena seandainya ada sesuatu yang terjadi di dunia ini bukan dengan kehendak Allah, ya, bukan dengan kehendak Allah, bukan diciptakan oleh Allah Ta'ala, ini menandakan sifat lemah bagi Allah Ta'ala. Ini menandakan kelemahan Allah Ta'ala, dan sifat lemah mustahil bagi Allah Ta'ala. Ya, dari mana kita tahu, dari mana kita mengatakan bahwa hal tersebut bisa menunjukkan kelemahan bagi Allah Ta'ala dan itu mustahil?
Ya, kalau kita ini pendekatannya ya, kalau seumpamanya ada di satu desa lah. Ya. Pasti apa yang diinginkan oleh kepala desa dan juga masyarakat pada waktu itu, ya kan, dan di masyarakat desa tersebut tidak menginginkan yang namanya penculikan, ya penculikan sepeda motor, mobil dan semacamnya. Kemudian mereka tidak menginginkan hal itu, tapi ternyata apa coba? Ternyata ada sebagian yang hilang motornya, contohnya hilang mobilnya, terjadi penculikan lah. Ini menandakan apa coba? Menandakan bahwasanya kelemahan kepala desanya, ya kelemahan kepala desanya dan juga ya kelemahan kepala desanya lah. Di sini dulu. Karena apa? Terjadi pada kekuasaannya, maksudnya ya kan dia anggap ya berkuasa lah dengan dalam tanda petik, jadi untuk desa tersebut. Tetapi ternyata apa? Terjadi di desa tersebut yang di bawah kekuasaannya sesuatu yang tidak diinginkannya. Ini menandakan apa? Ini menandakan bahwasanya ini adalah salah satu kelemahan yang terjadi padanya. Seperti itu. Nah, seandainya terjadi pada alam ini sesuatu yang tidak Allah Ta'ala kehendaki, ya sesuatu yang Allah Ta'ala tidak kehendaki, tidak diciptakan oleh Allah Ta'ala, berarti ini adalah menandakan kelemahan bagi Allah Ta'ala dan ini adalah sesuatu yang mustahil. Ya, sesuatu yang mustahil. Dan ini ya, kita ini adalah ciptaan Allah dan perbuatan kita juga ciptaan Allah Ta'ala. Nah, perbuatan kita ini juga ciptaan Allah Ta'ala, bukan ciptaan kita. Ya, bukan ciptaan kita. Kalau kita, ini saya menggerakkan bolpen ini dari tempat ini, kemudian saya pindah ke tempat yang lain. Ya, maka perpindahan bolpen ini adalah ciptaan Allah Ta'ala. Ya, kemudian pergerakan tangan saya ini juga ciptaan Allah Ta'ala. Jadi saya ketika memindahkan tangan di satu tempat ke tempat yang lain, ini Allah Ta'ala yang menciptakannya. Ya, Allah Ta'ala yang menciptakannya. Kita yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha. Kita tidak bisa menciptakan. Yang kita bisa lakukan adalah berusaha. Ya, terkadang hasil dari usaha itu terjadi yang kita inginkan dan juga bisa jadi tidak terjadi dari yang kita inginkan. Ya, bisa jadi yang kita inginkan itu tidak terjadi. Ya. Baik perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Kalau ada manusia ini ya yang melakukan suatu perbuatan, baik itu perbuatan buruk ataupun perbuatan baik, semuanya ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Ya, terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak seperti yang dikatakan oleh golongan Mu'tazilah atau sebagian dari golongan Qadariyah bahwasanya perbuatan yang baik ini adalah ciptaan Allah Ta'ala, ataupun kebaikan ini adalah ciptaan Allah Ta'ala, sedangkan keburukan itu bukan ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi itu ciptaan manusia, contohnya, ataupun jin, ya, setan, iblis. Nah, kita keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa bahwasanya perbuatan yang baik ataupun yang buruk itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah taala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq", gitu kan? "Min syarri ma khalaq". Nah, ini. Jadi Allah taala memerintahkan ya di dalam ayat ini untuk meminta perlindungan terhadap Allah Subhanahu wa taala min syarri ma khalaq, dari keburukan yang diciptakan oleh Allah
Subhanahu wa taala. Makanya keburukan itu juga ciptaan Allah taala. Ya, cuma memang beda ya. Perbedaannya apa? Kalau perbuatan baik seperti sholat, puasa, zakat, ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedangkan perbuatan buruk seperti zina, kemudian minum khamar, mencuri, menghibah, namanya. Ini tidak diridhai oleh Allah taala. Perbuatan baik itu diperintahkan oleh Allah taala. Sedangkan perbuatan buruk itu tidak diperintahkan oleh Allah taala. Jadi Allah tidak memerintahkan kita untuk melakukan zina. Allah tidak memerintahkan kita untuk mencuri, ya. Seperti itu. Tetapi semuanya ini, baik yang baik ataupun yang buruk, terjadi dengan ciptaan Allah, terjadi dengan kehendak Allah, ya, sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang azali. Nah, ini saya sudah sebutkan ya dalam Al-Qur'an, dalilnya yang ini sudah biasa kita baca setiap hari, Al-Falaq, ya, bahwasanya Allah taala yang menciptakan keburukan juga. Kemudian perbuatan kita yang disengaja ataupun yang tidak disengaja itu juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita kan terkadang kan kita ini melakukan sesuatu tanpa kita sengaja. Contohlah gemetar dikarenakan kedinginan, atau kaget dikagetkan sama teman, begitu kan. Ini kan sesuatu yang kita lakukan tetapi tanpa kita sengaja. Atau sesuatu yang kita lakukan dengan sengaja, contohnya makan, kita sengaja makan itu. Kemudian minum, ya, sholat, puasa. Nah, ini semuanya ini baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja itu adalah ciptaan Allah taala. Dalam Al-Qur'an, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul inna sholati, katakanlah wahai Muhammad, inna sholati, sesungguhnya sholatku, ini disengaja ya, wa nusuki, dan sembelihanku untuk mendekatkan diri kepada Allah taala. Jadi sholat, kemudian sembelihan untuk mendekatkan diri kepada Allah, ini kan perbuatan yang disengaja dua-duanya. Wa nusuki wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku. Hidup dan mati ini kan bukan sesuatu yang kita sengaja. Ya, bukan sesuatu yang kita sengaja kemudian menjadi hidup di dunia ini, atau menyengaja jadi mati kita. Ya. Jadi dua-duanya ini, baik yang disengaja yaitu sholat dan sembelihan tadi, kemudian yang tidak disengaja seperti kehidupan dan kematian, lillahi rabbil alamin, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi perbuatan kita itu adalah ciptaan Allah taala, yang kita bisa lakukan hanyalah apa? Usaha, ya, berusaha saja. Yang terakhir ya, saya akan sebutkan beberapa ayat. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Ini maknanya. Nah, ini dijelaskan secara gamblang dalam Al-Qur'an, ya, bahwasanya manusia dan perbuatannya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sebuah hadis juga, ya, innallaha shani'u kulli shani'in wa san'atihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang menciptakan sesuatu yang mempunyai perbuatan, wa san'atihi, dan juga Allah Ta'ala yang menciptakan perbuatannya.
Ya, ini sudah jelas. Ini dari Al-Quran dan juga dari hadis yang menjelaskan bahwa kita ciptaan Allah, perbuatan kita juga ciptaan Allah, yang kita bisa lakukan hanyalah berusaha. Jadi mungkin sampai di sini. Ini ya, kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Ini tentang masalah apa namanya? Tentang masalah pertanyaan yang pertama, bahasa Inggrisnya malaikat ya. Tapi biasanya guru-guru kita itu yang ataupun ya siapa saja lah yang belajar bahasa Inggris dari jemaah kita, mereka walaupun ya di barat sana mereka tidak menyebut malaikat itu dengan angel gitu ya. Ya. Tapi mereka langsung menyebutnya dengan malaikat. Nah, begitu langsung dengan sebutan malaikat. Ya, tetap ngomongnya bahasa Inggris tapi ya malaikat begitu. Tidak menyebutnya sebagai dengan angel gitu lah. Ya. Ini kalau bahasa Jawa ini menjadinya angel gitu ya, angel sulit. Ya, seperti itu. Kalau ada yang lain yang bertanya sambil kita ini ya menunggu. Sambil menunggu Sir Khudri, ya beliau akan segera bergabung dengan kita. Kalau ada yang apa namanya tidak dapat tadi kecepatan kitabnya atau apa begitu, bisa ditanyakan. Nah, nawaya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nawaya artinya niat ya, niat. Jadi nawaya ini jamak dari kata niyatun. Ya, kata niyatun. Ya, niyatun itu mufradnya, kata tunggalnya. Kalau jamaknya itu nawaya. Niyatun nawaya. Seperti itu. Nah, niat itu ya sesuatu yang apa namanya yang ada dalam hati kita, niat untuk melakukan ini, niat untuk melakukan sholat, niat untuk bersedekah, niat untuk berpuasa. Nah, begitu. Jadi lagi bukan majhulun ya, bukan majhulun Arifah ya. Jadi saya tuliskan biar enggak salah. Majbuluna, begini tulisannya. Nah, ini. Oh, salah tulis bentar. Kirim ke Firman. Majbuluna. Ini dia. Ini sebab apanya majbulun, bukan hu ya. Jadi majbulun artinya apa? Artinya para malaikat itu mempunyai kehendak. Ini kata para ulama. Ya, para malaikat itu mempunyai pilihan, artinya kehendak. Tetapi mereka itu tidak memilih kecuali ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mereka itu punya, kita kan sama, kita kan juga punya pilihan. Tetapi manusia ini ada sebagian yang memilih ketaatan, ada sebagian yang memilih perbuatan maksiat. Nah, para malaikat itu juga mempunyai pilihan, punya kehendak. Tetapi mereka itu, beliau-beliau ini para malaikat tidak memilih kecuali ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu majbuluna. Ya. Baik, kalau masih ada yang lain yang tidak difahami, dipersilahkan. Bentar. Ya, kita jelaskan apa namanya ya, malaikat itulah. Insyaallah taala nanti ini yang bertugas namanya dai ke Inggris ataupun ke Amerika. Nah, nanti apa namanya disebutkan bahwasanya saya tidak tahu bahasa Inggris ya. Kalau saya tahu bahasa Inggris saya kasih langsung kasih contoh.
bahasa kita ada makhluk, ya, ada makhluk. Jadi antara makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, ini nanti ditranslate ke bahasa Inggris ini. Contoh lah ya, jadi ada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan malaikat. Nah, begitu. Makhluk ini namanya malaikat. Mereka mungkin nggak tahu apa itu malaikat, begitu kan? Dijelaskan bahwa malaikat ini dengan bahasa Inggris ya adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala dari cahaya. Ya, kemudian kita sebutkan sifat-sifatnya. Ya, bukan laki-laki, bukan perempuan, tidak makan, tidak minum, tidak beranak, tidak beristri, tidak beranak. Ya, tidak pernah maksiat kepada Allah Ta'ala, ya, apa namanya, tidak, sekarang mungkin kita tidak bisa melihatnya, begitu ya. Ya, dijelaskan dengan seperti itulah, dengan cara seperti itu. Bisa dipahami ya. Karena memang orang-orang ini ya, orang-orang Barat itu, mereka ya, yang orang Kristen, mereka itu ya meyakini bahwa malaikat itu memang perempuan mereka. Makanya kalau melihat apa namanya filmnya mereka itu ya begitu. Jadi terbentuk apa namanya mereka, ketika mereka menyebut malaikat, kata mereka, ya, mereka itu membayangkan bahwasanya mereka ini perempuan begitu. Kemudian dikasih sayap. Ini mereka. Yang bisa dipahami ya. Nah, ini Surah Hudri sudah sama kita ini. Saya kira belum dibuka mic-nya ya. Yang namanya tertulis di situ Khudri, KHU. Baik, mungkin untuk sesi pertama ini ya, sama saya kita tutup dengan tahlil, sholawat dan istighfar. Nanti langsung dilanjutkan sama la ilaha illallah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbi ighfirli wa liwalidayya lil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiikum wa ahsanallahu ilaikum. Saya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin Thahal amin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Nas'alullaha ta'ala an yuthabbitana 'ala dinil Islam wa yatawaffana 'ala kamilil iman wa yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yarda wa yarzuqana al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal 'amal. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan pertolongan serta rahmat Allah yang senantiasa menyertai kita, di mana kita bisa mengikuti kajian pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, kita bisa menyempatkan diri kita, mengambil waktu kita, khusus kita isi dengan ilmu agama. Ini merupakan suatu anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita, sehingga wajib bagi kita untuk mensyukurinya, yaitu dengan cara kita gunakan
untuk melakukan ketaatan kepadanya. Insya Allah pada sesi kedua ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait masalah maksiat hati. Namun sebelum kita bahas dan sebelum kita melanjutkan pembahasan maksiat hati, mari kita bersama-sama untuk saling mengingatkan, yaitu pentingnya menghadirkan rasa atau ikhlas kita, karena bagaimanapun perbuatan dan sekecil apapun ketaatan yang kita lakukan, jika kita ingin mendapatkan pahala dari Allah, maka harus awali dengan niat yang ikhlas. Karenanya Ibnu Ruslan dalam kitab Zubatnya mengatakan, wa sahhihin niyyata qabla al-amali wa'ti biha makrunatan bil awwali. Wa sahhihin niyyata qabla al-amali. Indahkanlah, lakukanlah niat yang baik itu sebelum beramal. Ya, maka karenanya penting saat melakukan kebaikan, apalagi yang kita lakukan pada kali ini, yaitu berupa mencari ilmu, membekali diri kita dengan ilmu agama adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang sangat tinggi kedudukannya menurut Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak melupakan niat yang ikhlas. Baik. Silakan dibuka yang ada kitab Matan Mukhtasar. Kita akan baca matanya, lalu nanti saya akan jelaskan. Jadi kemarin pembahasan terakhir tentang masalah sombong. Sekarang adalah tentang masalah al-hiqdu. Al-hiqdu, yaitu kalau diartikan secara kalimat atau harfiah secara literal adalah dengki. Apa itu al-hiqdu, kita akan bahas lebih lanjut. Qala al-muallif rahimahullah, wal hiqdu wa huwa itmarul adawati bil azmi ala iqa'i ad-darari. Wal hiqdu wa huwa itmarul adawati idza amila bimuqtadahu. Idza amila bimuqtadahu wa lam yakrah. Ya, jadi termasuk maksiat hati adalah al-hiqd. Apa itu al-hiqd? Al-hiqd adalah itmarul adawah, menyimpan rasa permusuhan. Menyimpan rasa permusuhan terhadap seorang muslim. Ya, menyimpan rasa permusuhan terhadap muslim. Ini adalah termasuk maksiat hati. Seorang muslim dengan muslim lainnya, Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan, diumpamakan dengan sebuah bangunan, di mana antara satu penyanggah, antara satu tiang dengan tiang yang lain, satu tembok dinding dengan dinding yang lain, itu saling menguatkan. Antara tiang dengan satu dengan yang lainnya, itu saling menguatkan. Karenanya Allah sendiri dalam Al-Quran, seorang muslim dengan yang lain itu adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin, mereka adalah saudara, ikhwah. Sehingga tidak boleh, ya, pada dasarnya, pada hakikatnya tidak boleh kita memusuhi seorang muslim. Yang maksiat di sini, dengki yang maksiat itu, karena kalau hanya sekedar menyimpan rasa permusuhan, hanya sekedar itu tidak dianggap
terjatuh ke dalam perbuatan maksiat. Tidak dianggap telah terjatuh ke dalam perbuatan maksiat hati, hanya sekedar hanya ada rasa permusuhan dalam hatinya. Kapan itu dianggap seseorang itu telah terjatuh ke dalam perbuatan maksiat hati? Ketika menyimpan rasa permusuhan kepada seorang muslim. Idza amila bimuqtadahu. Apabila orang tersebut melakukan sesuatu sesuai dengan rasa permusuhan yang ada dalam hatinya itu. Jadi yang dimaksud dengan dengki yang dianggap perbuatan maksiat hati, yaitu ketika seseorang ada rasa permusuhan dalam hatinya, perasaan permusuhan kepada seorang muslim, dan disertai apa? Mengerjakan sesuatu sesuai dengan perasaan yang ada dalam hatinya itu. Walam yakrahu, dan ia tidak membencinya. Tidak membenci apa yang ada dalam hatinya itu, rasa permusuhan itu. Contohnya bagaimana? Dengki yang dianggap seseorang itu bagi pelakunya terjatuh ke dalam perbuatan maksiat. Ketika seseorang ya bertekad di hatinya untuk apa? Menyakiti seorang muslim. Jadi ada rasa permusuhan dalam hatinya terhadap seorang muslim, lalu ada disertai dengan adanya tekad dalam hatinya untuk apa? Untuk menyakiti orang muslim tersebut, ingin disakiti. Menyakitinya ya dengan apapun. Atau dengan mengatakan suatu perkataan yang dapat menyakiti hati seorang muslim. Atau melakukan perbuatan yang dapat menyakiti seorang muslim tanpa hak. Ya. Jadi yang namanya dengki, ya, yang namanya dengki itu adalah termasuk maksiat hati, yaitu ketika seseorang menyimpan rasa permusuhan terhadap muslim dan ia bertekad di hatinya untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan perasaan itu yang ada dalam hatinya. Contohnya apa? Bertekad untuk menyakitinya, menyakiti orang muslim. Bertekad untuk mengatakan perkataan yang dapat melukai hatinya, melukai perasaannya. Atau bertekad untuk mengerjakan suatu perbuatan yang bisa menyakiti muslim tersebut tanpa hak terjatuh maksiat hati. Jadi apabila seseorang menyimpan rasa permusuhan terhadap muslim dalam hatinya, lalu bertekad di hatinya bertekad untuk menyakitinya, sehingga melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang ada dalam perasaannya itu. Nah, maka ini apa? Dianggap orang tersebut telah terjatuh ke dalam perbuatan maksiat hati. Kenapa? Karena ketika seseorang pada awalnya ada tekad dalam hatinya, ada tekad, ada niat, ada keinginan untuk melakukan sesuatu, ini namanya apa? Lalu disertai dengan mengerjakannya, melakukan apa yang ada dalam perasaannya itu, sesuai dengan apa yang direncanakan dalam hatinya itu. Berarti ini orang tersebut telah terjatuh ke dalam perbuatan maksiat hati. Karena kata-kata ada tekad untuk mengerjakan sesuatu, ada keinginan untuk merencanakan melakukan sesuatu yang bisa melukai perasaan seorang muslim, melakukan perbuatan yang bisa menyakiti orang muslim lainnya. Ini apa? Ini termasuk amalun qalbi, merupakan perbuatan hati yang ini dianggap telah terjatuh dalam perbuatan maksiat, maksiat hati. Maksiat yang timbulnya gara-gara hatinya. Nah, begitu juga ketika seseorang menyimpan rasa permusuhan dalam hatinya terhadap seorang muslim, lalu menyakitinya dengan perkataan, lalu menyakitinya dengan mengatakan suatu perkataan dengan lisannya. Ini berarti telah melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya.
yaitu apa? Perasaan permusuhan terhadap seorang muslim. Ini juga merupakan apa? Termasuk maksiat hati. Jadi menyakiti seorang muslim ya, karena ada rasa permusuhan. Jadi awalnya ada tekad dalam hatinya untuk menyakiti orang lain, lalu melakukannya, tidak hanya sekedar ada keinginan. Lalu melakukan baik dengan menggunakan perkataan atau dengan menggunakan perbuatan atau sikap atau apa saja. Nah, ini adalah sesuatu yang dilarang, yang mana pelakunya terjatuh ke dalam perbuatan maksiat. Dan dengki ini adalah dosa besar. Ya. Jadi dengki pada sebagian kejadian, pada sebagian contoh, ini dianggap sebagai dosa yang besar, ya. Bukan secara mutlak. Tidak hanya sekedar bukan mutlak, bukan dalam setiap keadaan bagi pelaku yang melakukan dengki ini adalah dianggap telah terjatuh ke dalam perbuatan dosa besar. Tidak, bukan secara mutlak. Jadi seorang muslim seharusnya adalah memperlakukan atau bersikap baik kepada siapapun. Ya. Siapapun itu selama ada dalam hatinya sebuah keimanan, maka mereka hakikatnya adalah saudara. Mereka yang kita kenal, baik yang kita kenal ataupun yang kita tidak mengenali mereka adalah hakikatnya adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Tidak boleh kita perlakukan orang lain itu dengan sesuatu yang seandainya dilakukan kepada kita tidak suka juga. Ya. Mesti kita berbuat baik kepada orang, ya, sebagaimana kita senang kalau ada orang lain berbuat baik kepada kita. Kalau kita senang, gembira, suka ada orang lain berbuat baik kepada kita, maka kita harus melakukan hal yang serupa, bahkan kalau bisa lebih daripada itu. Kalau kita suka diperlakukan dengan akhlak yang baik, kalau kita senang kalau diperlakukan oleh orang lain dengan akhlak yang baik, dengan sifat yang baik, maka kita harus melakukan dengan hal yang serupa atau bahkan lebih. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau kita tidak senang, tidak suka, kalau seandainya ada orang berbuat jahat kepada kita, melakukan sesuatu yang buruk, tidak disukai, kita tidak menyukainya, maka jangan kita melakukan dengan hal yang serupa atau bahkan melebihinya. Hanya saja harus dibedakan. Kalau kita menjadi orang yang akhlaknya mulia adalah kalau kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik oleh orang lain, jangan kita membalasnya dengan hal yang serupa. Termasuk akhlak yang mulia adalah ketika seorang muslim itu tidak membalas keburukan orang lain dengan hal yang serupa. Walaupun diperlakukan oleh orang lain dengan sesuatu yang tidak disukai atau bahkan menyakiti hatinya, tidak boleh membalasnya dengan hal yang serupa. Kenapa? Karena kalau melakukan dengan hal yang serupa, berarti sama-sama melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada orang berbuat jahat kepada kita, lalu kita balas dengan hal yang serupa berupa kejahatan, berarti bukan hanya mereka yang terjatuh ke dalam perbuatan maksiat, kita sendiri pun melakukannya. Padahal tidak demikian. Kita memang harus sabar. Ya, kita harus sabar, yaitu menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah saat ada orang lain berbuat jahat, perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah akhlak para nabi, akhlak para aulia. Ya. Bagaimana dulu Nabi Nuh alaihissalam
Nabi Nuh alaihi salam ketika berdakwah ya kepada kaumnya, mengajak mereka hanya beribadah dan menyembah hanya kepada Allah, dan memberikan peringatan kepada mereka agar menjauhi kekufuran dan kesyirikan selama 950 tahun Nabi Nuh. Falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Beliau Nabi Nuh berdakwah, mengajak mereka, kaumnya yang kafir itu diajak hanya untuk beriman kepada Allah. Ya. Namun apa yang terjadi bagi Nabi Nuh alaihi salam? Seorang nabi yang mulia, seorang nabi yang agung. Beliau mendapatkan perlakuan sikap yang buruk dari kaumnya. Kaumnya menyakiti Nabi Nuh. Bahkan tidak hanya menyakiti dengan kata-kata. Nabi Nuh sendiri dipukul oleh kaumnya. Dipukul. Bahkan sampai Nabi Nuh tak tersadarkan diri. Kaumnya mengira sudah meninggal. Ya. Tapi Nabi Nuh tidak pantang menyerah. Nabi Nuh tidak patah semangat ketika sudah sadar. Ya. Ketika sudah sadar, kan dipukul, pingsan, tidak tersadarkan. Lalu sadar. Nabi Nuh apa? Kembali kepada kaumnya. Mendatangi mereka lagi dan mengajak lagi hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasanya kesabaran yang dimiliki oleh para nabi. Jangan kita itu menganggap kalau kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik oleh orang lain, disakiti, dipukul oleh orang lain, menganggap diri kita ini lebih banyak ujiannya ketimbang para nabi. Para nabi yang justru lebih banyak ujiannya. Para nabi lah yang paling banyak mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan, mendapatkan ujian. Ya, bagaimana Nabi Yahya yang dibunuh, bagaimana Nabi Zakaria yang digergaji, bagaimana Nabi Muhammad yang dilempar dengan kotoran unta. Nah, jadi kalau kita ini ingin menjadi orang yang berakhlak baik, lihatlah bagaimana sikap para nabi ketika mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang lain. Ya, jadi walaupun seandainya ada orang berbuat jahat, berbuat zalim kepada kita, maka harus kita mampu menahan diri kita. Jadi kata Rasulullah, orang yang kuat adalah yang pandai bergulat. Ya. Orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat, tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya saat marah. Ya, saat marah. Ya mungkin memang menjadi kebiasaan kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, kita ingin membalasnya. Tapi kalau orang benar-benar ingin mencapai derajat yang tinggi, ingin mendapatkan derajat yang tinggi, ya menurut Allah Subhanahu wa taala, maka harus mampu untuk melakukan hal yang diridhai oleh Allah, yaitu dengan tidak melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Ya. Karena seandainya dibalas dengan hal yang serupa, ini ibaratnya apa? Najis dibersihkan dengan menggunakan najis. Apa jadinya? Bukan jadi bersih, malah jadi najis semuanya. Ya. Jadi ibarat orang kalau ada orang lain berbuat jahat kepada kita, yang jelas yang dilakukan itu adalah perbuatan maksiat. Lalu kita membalasnya dengan perbuatan maksiat, dengan perbuatan hal yang serupa. Ini tak ubahnya seperti apa? Tak ubahnya seperti membersihkan najis dengan menggunakan sesuatu yang najis. Apa jadinya? Bukan malah menjadi bersih. Tetap aja najis. Karenanya kita harus mampu. Walaupun seandainya ada orang dengki kepada kita, berbuat jahat kepada kita, ada orang lain melukai perasaan kita, melukai hati kita, memang tidak enak. Memang kita marah. Tapi jangan sampai kita harus mampu untuk mengendalikan nafsunya. Kalau orang itu mampu dan tidak melakukannya dengan hal yang serupa,
inilah luar biasa. Inilah orang yang hebat, musuhnya. Jadi kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, lalu kita tidak membalasnya dengan hal yang serupa, orang ini adalah orang yang hebat. Kenapa? Karena mampu mengalahkan nafsunya. Karena nafsu itu adalah musuh. Ya. Nafsu itu adalah musuh. Manusia itu musuhnya 3. Nafsunya sendiri, setan, ya, setan dari bangsa jin itu, dan juga manusia. Manusia yang sikap dan perilakunya seperti setan. Jadi pasti dalam semua keadaan, dimanapun kita berada, kita akan berhadap-hadapan dengan 3 perkara itu. Kita akan berhadap-hadapan dengan 3 musuh itu. Nafsunya sendiri, manusia yang seperti setan, perilakunya ngajak kepada keburukan, ngajak kepada kemaksiatan, melalaikan perintah Allah. Ya. Atau yang ketiga setan memang. Setan dari bangsa jin. Jadi mesti kita harus betul-betul berusaha tetap dalam jalur yang benar, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang yang diridhoi dan ditinggikan derajatnya menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali ke permasalahan pertama tadi, bahwa dengki adalah menyimpan rasa permusuhan, ya, permusuhan terhadap seorang muslim, permusuhan terhadap seorang muslim dianggap terjatuh ke dalam perbuatan maksiat hati idza amila bimuqtadahu. Idza amila bimuqtadahu. Apabila orang tersebut di samping menyimpan rasa permusuhan, ada tekad dalam hatinya untuk mengerjakan sesuatu. Seperti bertekad untuk menyakiti dengan mengatakan perkataan yang menyakiti, atau melakukan sesuatu yang dapat menyakiti tanpa hak. Tanpa hak. Maka ini dilarang. Maka ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita harus senantiasa melihat bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana akhlak para aulia, ya, para aulia, para orang-orang yang soleh, yang mereka ujiannya tinggi. Ya. Jadi tingginya seseorang itu, tinggi derajat seseorang itu menurut Allah tergantung kepada banyaknya cobaan yang menimpa pada dirinya. Banyaknya pahala yang diraih oleh seseorang itu tergantung banyaknya musibah dan bala yang menimpa pada dirinya. Innama idhamul ajri ma'idhamil bala'i. Jadi kata Rasulullah dalam sebuah hadis, au kama qala, inna 'idhamul ajri ma'idhamil bala. Sesungguhnya agung dan tingginya pahala yang Allah berikan kepada kita itu apa? Tergantung tingginya ujian atau bala yang menimpa pada kita. Semakin seseorang itu banyak musibahnya, banyak bala ujiannya, maka dan dia bersabar, semakin tinggi pula kedudukan dan derajatnya menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian orang kalau tidak mendapatkan musibah sama sekali, tidak ada kena penyakit sama sekali, tidak kena musibah, tidak kena bala, mengira apa? Orang tersebut adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Sebagian orang berpikir semacam ini. Dan ini dinilai perbuatan yang katanya bahwa Allah mencintai dirinya, bahwa Allah sangat mencintai kepada orang tersebut, padahal tidak demikian. Kalau orang dicintai oleh Allah, Allah akan beri cobaan. Ya. Idza ahabballahu 'abdan yusib minhu ayyabtalih. Idza ahabballahu 'abdan yusib minhu ayyabtalih. Apabila Allah mencintai hambanya, ya, maka dia apa? Allah akan memberikan cobaan, akan memberikan ujian, bala. Ya, jadi akhlak seorang muslim adalah memperlakukan orang lain dengan sikap yang baik,
dengan perilaku yang baik. Makanya Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis ini, kata Syekh Abdullah, andai kata orang itu bisa mengamalkan hadis ini, maka orang tersebut akan menjadi orang yang wali. Andai kata orang itu bisa mengamalkan hadis ini, orang tersebut akan menjadi orang yang wali. Menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang isi daripada hadis tersebut? La yu'minu ahadukum. Tidak akan sempurna iman salah seorang kalian, tidak akan sempurna, bukan berarti tidak iman. Tidak akan sempurna iman seseorang itu, tidak akan sempurna iman kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana ia cinta kepada dirinya. Kalau kita ingin kebaikan, kalau kita ingin hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah hal itu juga kepada orang lain. Kalau kita ingin sekali agar kita dijauhkan dari api neraka, ingin sekali kita ini dijauhkan dari siksa kubur, ingin kita dijauhkan daripada kesulitan, berusahalah kita juga lakukan bagaimana saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita, melakukan mereka sebagaimana yang kita lakukan. Ya, kalau kita cinta kepada kebaikan, senang kepada ketaatan, maka lakukanlah bagaimana orang lain itu juga senang sebagaimana yang kita inginkan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna iman salah seorang kalian sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia cinta kepada dirinya sendiri. Ya, jadi akhlak yang baik ya semacam ini. Sabar ketika disakiti oleh orang lain, ya, dan menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain dan tidak melakukan perkara yang menyakiti orang lain. Kita tidak melakukan perkara yang buruk untuk orang lain, dan kita ketika disakiti kita mampu menahan diri, tidak melakukan hal yang serupa, dan kita berbuat baik kepada orang lain. Baik dengan orang yang kita kenal kebaikannya, ataupun orang yang kita sendiri tidak mengenali kebaikannya, kebaikan orang tersebut kepada kita. Ya. Orang yang sangat tinggi akhlaknya, orang yang sangat menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, dengan sikap rendah hati, ini derajatnya sangat tinggi menurut Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa menghiasi dirinya dengan akhlak para nabi, ya, maka orang tersebut walaupun tidak melakukan puasa di siang hari, puasa sunnah, walaupun tidak melakukan sholat malam di malam harinya, maka kedudukannya orang tersebut seperti kedudukan orang yang sering puasa, orang yang sering sholat malam. Ini tidaklah seperti ini kecuali karena memang bahwa menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik adalah sesuatu yang meninggikan kita kepada derajat yang tinggi menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini tentang masalah al-haqdu, yaitu dengki. Kemudian yang selanjutnya tentang masalah maksiat hati yang selanjutnya adalah wal hasadu. Ya, wal hasadu. Apa itu hasad? Kalau dibahasakan secara letterlek, secara kalimat adalah iri, al-hasad, al-hasud, iri. Tapi kalau
definisi aslinya, ya, definisinya adalah wa huwa karahiyatun ni'mati lil muslim. Wa huwa karahiyatun ni'mati lil muslim wastithqaluha alaihi. Ya, wastithqaluha wa amalun bimuqtadah. Wal hasadu wa huwa karahiyatun ni'mati lil muslim wastithqaluha wa amalun bimuqtadah. Wal hasadu dan iri. Termasuk maksiat hati adalah iri. Apa itu iri? Definisinya adalah wa huwa karahiyatun ni'mati lil muslim, benci, ya, membenci kepada nikmat seorang muslim. Ya, artinya apa? Benci terhadap nikmat yang dimiliki oleh seorang muslim lainnya. Benci. Wastithqaluha, dan merasa berat, ya, terhadap nikmat tersebut. Wastithqaluha alaihi, dan ia merasa berat karena nikmat tersebut. Wa amalun bimuqtadahu, dan dia berusaha mengerjakan sesuatu sesuai dengan yang ada dalam perasaannya itu. Apa perasaannya? Benci. Ya. Artinya apa? Berusaha untuk menghilangkan. Ya, berusaha untuk menghilangkan nikmat yang dimiliki oleh seorang muslim, yang dimiliki oleh orang lain itu. Ini juga merupakan maksiat. Dan ini adalah maksiat yang pertama kali terjadi. Ya. Di bumi, ya, yaitu ketika Qabil, ya, Qabil dan Habil, karena iri, ya, saling bunuh antara Qabil dan Habil. Jadi maksiat yang pertama kali terjadi adalah hasud. Ustadz? Ustadz? Sempat mati tadi, ya. Ya Ustadz, bisa diulang Ustadz tadi yang mati. Iya, mati tadi. Maaf, ya. Jadi apa namanya? Sampai mana? Jadi saya ulang bahwasannya maksiat ini, maksiat yang berupa hasud atau iri, ini terjadi di berbagai semua keadaan. Artinya bukan di bagian hanya mengarah kepada harta, kepada nikmat berupa harta, tapi juga mengarah kepada selain harta, seperti kedudukan misalnya. Seperti kedudukan atau apa? Ilmu. Cuma bedanya kalau dalam masalah iri terhadap ilmu orang lain, itu bukan iri yang dicela. Jadi kalau ada orang diberikan pemahaman yang luas oleh Allah, diberikan ilmu yang banyak oleh Allah, kita iri, berusaha sehingga kita termotivasi supaya kita banyak mendapatkan ilmu. Orang belajar sehingga banyak ilmunya, kita boleh iri.
Atau orang diberikan harta oleh Allah. Diberikan harta, lalu orang tersebut bersedekah dengan hartanya. Lalu dia apa? Iri, berharap juga bagaimana seandainya diberikan harta supaya bisa melakukan dengan hal yang serupa. Itu bersedekah, berbuat baik kepada orang lain. Ya, bukan model iri yang semacam ini bukan yang dicela. Yang dicela itu, iri yang dicela itu seperti apa? Ya, ada orang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, lalu berusaha orang lain itu berusaha untuk menghilangkan, melenyapkan dengan cara dihancurkan, dengan cara dimusnahkan, pokoknya berusaha untuk menghilangkan. Nah, ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulang bahwa definisi iri adalah karahiyatun ni'malil muslim. Benci terhadap nikmat seorang muslim. Artinya apa? Benci terhadap nikmat yang dimiliki oleh seorang muslim, wastithqaluha, serta merasa berat. Terasa berat kalau nikmat itu tetap ada pada seorang muslim, terasa berat. Wa amalun bimuqtadah, dan disertai orang yang iri itu apa? Orang yang iri itu melakukan sesuatu ya, sesuai dengan apa yang ada dalam pikirannya, dalam perasaan itu, benci. Ya, dengan cara berusaha menghilangkan, menghancurkan, melenyapkan, atau disuruh ambil, nyuruh orang lain untuk diambil misalkan. Ini adalah termasuk maksiat hati. Termasuk maksiat hati. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar, agar terjaga daripada keburukan orang yang iri kepada kita. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan orang yang hasud. Idza hasad. Idza hasad itu apa? Ya, ketika dia benar-benar melakukan, ya, menampakkan rasa hasudnya itu. Karena kalau hanya sekedar iri, kalau ada orang lain iri kepada kita, tapi tidak menampakkan, tidak melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang ada dalam perasaannya itu, ya, yang menjadi gelisah hanya orang yang iri, yang gelisah. Yang gelisah pikirannya, enggak enak pikirannya, enggak enak hidupnya, enggak tenang hidupnya. Kalau dia tidak menampakkan rasa hasudnya itu, yang gelisah hanya orang yang iri. Tapi kalau seandainya dia menampakkan apa yang dia inginkan dalam hatinya, dalam perasaannya itu, bisa-bisa apa? Kita mendapatkan keburukan yang dia ingin lakukan. Contoh, ada orang iri kepada kita, lalu dia berusaha untuk menghilangkan dan melenyapkan atau merusak barang yang dimiliki oleh kita itu. Nah, makanya kita berlindung, memohon, meminta perlindungan kepada Allah daripada keburukan orang yang hasud. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kalau hanya sekedar iri bagaimana? Sebagian ulama salaf mengatakan tidak terjatuh ke dalam perbuatan maksiat karena iri kecuali apabila disertai apa? Melakukan sesuatu sesuai dengan yang ada dalam pikirannya, dalam perasaan yang ada dalam hatinya. Jadi ulama salaf sebagian dari mereka mengatakan la ya'si illa idza amila bimuqtadah. Illa idza amila bimuqtadah. Tidak dianggap orang tersebut telah terjatuh ke dalam perbuatan maksiat yang berupa iri, ya, hasud, kecuali apa? Illa idza amila bimuqtadah. Kecuali apabila ia mengerjakan sesuatu sesuai dengan perasaan yang ada dalam hatinya itu. Dan kita, karena kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala terjatuh ke dalam perbuatan hasud atau iri, maka apa solusinya? Kalau kita dilarang oleh Allah, kita diharamkan oleh Allah untuk melakukan perbuatan yang hasud seperti ini, maka apa solusinya? Apa caranya? Maka caranya
kita harus pandai-pandai bersyukur. Bawa ke dalam. Jadi kalau kita supaya tidak terjatuh ke dalam perbuatan maksiat hati yang berupa hasud ini, maka caranya bagaimana? Pandai bersyukur. Pandai bersyukur dan menerima terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Menerima terhadap keputusan dan ketetapan yang telah Allah tetapkan bagi kita. Baik dari segi harta ataupun kedudukan ataupun yang lainnya. Kita harus terima. Kita harus ridho terhadap apa yang telah Allah tetapkan. Dan kita di samping itu juga apa? Senantiasa mengamalkan sebuah hadis Nabi. Apa hadisnya? Idza nazara ahadukum, ya, kata Rasulullah, idza nazara ahadukum ila man huwa fawqahu, ya, ila man huwa fawqahu fil mali wal khalqi falyanzur ila man huwa dunahu. Bi alla yazdariya fa innahu ahra alla yazdariya ni'matallahi alaihi. Kata Rasulullah dalam hadisnya, apabila salah seorang kalian melihat kepada orang yang lebih tinggi darinya, lebih tinggi dalam segi harta, dalam segi fisik, dalam segi rupa misalkan, maka hendaklah melihat kepada orang yang di bawahnya. Maka lihat kepada orang yang lebih di bawahnya. Ya. Karena hal itu supaya dapat menjauhi menganggap kepada nikmat Allah dianggap sebagai nikmat yang kecil. Supaya tidak menganggap bahwa nikmat yang Allah berikan itu nilainya kecil. Ini cara supaya kita tidak terjatuh ke dalam perbuatan hasud, perbuatan maksiat yang berupa hasud. Selalu bersyukur, selalu ridho dan rela terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat kepada harta orang lain, jangan melihat kepada orang yang lebih punya daripada kita. Jangan melihat kepada orang lain yang lebih bagus daripada kita. Tapi lihat kepada orang-orang yang masih di bawah kita. Apa tujuannya? Supaya tidak menganggap kecil nikmat Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita tidak mengatakan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangat sedikit, sangat kecil. Sedikit. Dan bagi itu menganggap nikmat Allah itu kecil. Kita ini bisa menggerakkan badan, bisa bergerak, itu sudah nikmat dari Allah. Kita ini bisa bernafas, ini nikmat dari Allah. Bisa melihat nikmat, bisa berbicara nikmat. Tidak bisa kita hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan nikmat itu kalau banyak yang telah kita inginkan tercapai, semua impian kita tercapai semua itu baru nikmat. Enggak. Jadi kalau kita ingin selamat daripada maksiat hati yang berupa hasud ini, maka harus pandai-pandailah kita menjadi orang-orang yang senantiasa ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Apa yang Allah berikan kepada kita itu sangat banyak sekali. Kita tidak pernah mampu untuk bisa menghitungnya. Tidak mampu untuk bisa menghitungnya. Ya. Kita setiap hari bisa bernafas berapa kali hembusan, nggak tahu. Padahal kadang orang supaya bisa bernafas karena sesak harus beli oksigen, harus dirawat di rumah sakit agar bisa bernafas lancar dan lega. Kita ini diberikan nikmat oleh Allah, bisa bernafas, bisa berjalan, bisa bergerak. Ada orang tidak bisa bergerak, ada orang tidak bisa berjalan, ada orang di lisannya ada luka sehingga tidak bisa berbicara. Jadi banyak sekali di orang-orang di zaman ini atau bahkan sebelumnya bahwa
nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada dirinya itu dianggap nikmat yang kecil. Sehingga lupa bahwasannya ternyata hakikatnya nikmat yang telah ia terima sungguh amat banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain." Bukankah telah kami berikan kepadanya, kepada manusia, berupa dua buah mata, dan juga lidah, dan juga dua buah bibir. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa melihat nikmat, bisa berbicara nikmat, bisa bernafas nikmat, bisa berjalan nikmat. Ya, bisa mendengar nikmat. Apalagi kita lebih daripada untuk melakukan kewajiban nikmat, tidak bisa kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan, la tuhsuha, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang begitu banyak dan kita tidak mampu menghitungnya, sama sekali Allah tidak minta apa-apa kepada kita. Walaupun yang begitu banyak pemberian Allah kepada kita, sama sekali Allah Subhanahu wa taala itu tidak mendapatkan manfaat karena telah melakukan kebaikan. Ya, memberikan berbagai macam kebaikan kepada kita, sama sekali tidak berharap apa-apa kepada kita. Maka hendaknya apa yang telah Allah berikan kepada kita, kita gunakan dalam hal yang memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki, hakikatnya bukan milik kita. Hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanyalah titipan dari Allah. Maka jangan kita gunakan kecuali dalam hal yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan semerta-merta karena ini milik saya sendiri, kita gunakan semau-maunya. Akhirnya gunakan untuk bermaksiat, gunakan untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Maka orang yang semacam ini sungguh mengabaikan, sungguh lupa bahwa nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan semerta-merta karena harta ini ada pada kita sekarang, kita gunakan dalam semua yang kita inginkan. Ya. Apapun yang ada pada kita, semuanya tanpa terkecuali, itu hanya titipan. Karena itu sifatnya titipan, maka harus kita jaga dengan penuh amanah. Dengan penuh amanah. Sehingga ketika kita akan ditanya nanti, bisa tahu dan bisa menjawabnya. Ya, jadi kita dianjurkan oleh Rasulullah Nabi kita, dan ini merupakan akhlak yang sangat mulia agar kita terjaga daripada hasud, yaitu apa? Jangan melihat kepada orang yang lebih tinggi daripada kita dari segi rupa, dari segi harta, dari segi kedudukan, tapi lihatlah kepada orang yang di bawah kita. Karena kalau kita melihat kepada orang yang lebih tinggi dari kita dari segi harta, dari segi kedudukan atau yang lainnya, maka orang atau kita akan menganggap kecil. Ya. Kita ini sekarang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar. Nikmat. Kita lihat bagaimana orang-orang mereka sibuk sehingga tidak ada kesempatan sama sekali untuk memahami ilmu agama yang sejatinya mengantarkan kita ke dalam surga. Apa kata Rasulullah? Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kalau orang lagi semangat belajar ilmu lemah, ya, cara orang kalau belajar ilmu semangatnya mulai menurun, ya bisa senantiasa menghayati
memperhatikan serta mengamalkan isi hadis ini. Kalau orang lagi semangat belajar ilmu, lagi menurun, lagi lemah semangatnya untuk belajar ilmu agama, maka saya sarankan orang itu apa? Memperhatikan, menghayati, serta mengamalkan hadis ini. Apa kata Rasulullah? Man salaka thariqan. Barang siapa yang menempuh jalan, yaltamisu fi ilman, dan dia tujuannya untuk belajar ilmu. Apa jaminannya dari Rasulullah? Sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah. Maka Allah akan para kita yang ingin dipersulit masuk surga, tidak ada. Semuanya pasti akan berharap, pasti jadi kalau orang itu ingin mendapatkan kemudahan untuk memperoleh surga, maka jangan pernah tinggalkan majelis ilmu. Karena ini merupakan da'bul auliya was-solihin, merupakan perilaku para orang-orang yang wali, orang-orang yang soleh. Tidak ada ceritanya orang yang alim, orang yang soleh, walaupun ilmunya banyak, berhenti daripada belajar. Tidak ada. Bahkan Rasulullah sendiri diperintah oleh Allah untuk terus mencari tambahan ilmu. Apa kata Allah? Qur rabbi zidni ilma. Qur rabbi zidni ilma. Wahai Muhammad, katakanlah, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Tidak diperintah mencari tambahan kedudukan, tidak diperintah mencari tambahan harta, tidak diperintah mencari tambahan yang lain. Tapi apa? Mencari ilmu. Ya, jadi apa namanya? Semaksimal mungkin terus tetap berada dalam jalan yang benar, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita harus melihat kepada orang lain, ya, kalau dari segi harta atau rupa atau yang lainnya, lihat kepada orang yang lebih di bawah kita, jangan melihat yang di atasnya kita, supaya tidak menganggap kecil terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maksud daripada membenci nikmat milik seorang muslim lalu merasa berat karena nikmat itu, lalu mengerjakan sesuatu sesuai dengan perasaannya itu, maksudnya apa? Artinya bertekad di hatinya untuk mengatakan kata-kata, ya, kata-kata yang menyakitkan atau dengan perbuatan, ya, dengan ucapan atau dengan perbuatan. Kalau tidak disertai dengan adanya tekad untuk melakukan sesuatu, maka orang tersebut ya tidak dianggap terjatuh ke dalam perbuatan maksiat. Kalau hanya sebatas ada perasaan iri dalam hatinya, ini tidak dianggap atau dinilai terjatuh ke dalam perbuatan maksiat. Kapan dinilai terjatuh ke dalam perbuatan maksiat? Apabila disertai adanya usaha untuk menghancurkan, memusnahkan, atau mengatakan kata-kata yang bisa menyakiti, ya, ini yang dianggap baru dianggap terjatuh ke dalam perbuatan maksiat. Baik, ya, mungkin untuk sesi kedua ini kita
sudahi ya sampai masalah iri ya. Dan juga kita sudah bahas tentang masalah al-hiqd yaitu dengki. Yaitu dengki dan hasud. Ini dua-duanya merupakan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh hasud, tidak boleh kita iri. Rasulullah dalam hadisnya mengatakan, "Wala tahasadu, wala tabaghadu, wala tadabaru." Ya, kata Rasulullah dalam hadisnya, "La tabaghadu, wala tahasadu, wala tadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana." Ya. Jadi jangan saling bermusuhan. Ya. Jangan saling hasud, jangan saling antara satu dengan yang lain saling membelakangi ya. Seperti orang-orang yang sombong. Dan juga arahan Rasulullah adalah jadilah kalian sebagai hamba-hamba yang bersaudara. Sebagai hamba-hamba yang bersaudara. Pertanyaan ini insya Allah nanti kita akan jawab besok ya untuk pertanyaan. Baik. Mungkin kita tutup sesi kedua ini. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan dua permasalahan, yaitu masalah dengki sama hasud. Mudah-mudahan ini menjadi sebab terhindarnya kita dari perbuatan semacam ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita dalam majelis ilmu agama, dan mudah-mudahan kita senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah dan kita mendapatkan husnul khotimah serta iman yang sempurna. Baik, kita akhiri dan kita tutup dengan tahlil dan sholawat serta istighfar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.